Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Muhammad Azhar Bekuni di sini. Dan pada video kali ini, saya ingin mencoba mereview sebuah buku yang mana buku ini berkaitan mengenai agama Islam dan juga politik. Nah, tujuan dari pembuatan video ini sendiri yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia yang mana dosen pengampunya sendiri adalah Cucu Surahman SBDMPD. Nah, pada video kali ini, judul buku yang akan saya review adalah Dakwah Islam dan Perubahan Sosial. Seperti ini bukunya. Nah, pada bagian sampul belakangnya, terdapat suatu pembahasan singkat mengenai isi dari buku ini. Dan pada bagian sampul belakangnya pun memiliki warna yang sama dengan bagian sampul depannya, yaitu memiliki warna hijau. Bisa dilihat teman-teman, itu adalah pembahasan singkat mengenai isi dari buku ini. Nah, pada lembar pertamanya terdapat hak cipta pada tahun 1983 pada LPLP 2M yang dilindungi oleh undang-undang. Gambar sampul dibuat oleh Didit Kris. Cetakan pertama yaitu pada bulan Januari tahun 1983. Penerbitnya yaitu adalah Prima Duta Yogyakarta. Nah, pada lembar berikutnya terdapat suatu kata pengantar dari penerbit yang mana ucapan pengantar ini adalah isinya mengenai suatu syukuran atas terbitnya buku ini dan juga sebuah doa yang mana semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya. Pada lembar selanjutnya terdapat sebuah daftar isi yang mana daftar isi ini akan membantu kepada para pembaca mengenai bab-bab yang akan dibaca, mengenai halaman-halamannya. Pada buku ini terdapat 318 halaman. Mengenai pemahaman Islam, dakwah-dakwah pada berbagai bidang, dakwah pada masa yang akan datang, dan juga terdapat beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kehidupan agama Islam, yaitu aspek hukum, aspek sejarah, aspek kebudayaan, aspek masyarakat industri, aspek partisipasi politik, aspek kebutuhan pokok manusia, aspek kehidupan, dan aspek lingkungan hidup, dan juga aspek mengenai dunia internasional. Nah, isi buku ini sendiri yaitu berdasarkan hasil dari seminar dan juga diskusi oleh para tokoh-tokoh penting yang ahli pada bidangnya masing-masing. Tokoh-tokoh itu ditulis namanya pada sampul depan. Beliau-beliau ini berjumlah lebih dari 20. Nah, beliau-beliau ini kemudian memaparkan hasil pemikirannya dan lalu dirangkai menjadi sebuah buku oleh penulis dan juga editor. Mungkin bisa langsung lihat di daftar isi. Nah, beliau-beliau tadi itu memaparkan hasil pemikirannya berdasarkan penelitian dan keahliannya masing-masing. Seperti beliau ini yang bernama Amrullah Ahmad, beliau memaparkan hasil pemikirannya yaitu mengenai dakwah Islam dan perubahan sosial suatu kerangka pendekatan dan permasalahan. Mungkin ada lagi beliau bernama Asip F. Hadi Pratanata. Beliau juga memaparkan mengenai hal yang berkaitan mengenai dakwah Islam dan masyarakat industri, bagaimana melindungi kebahagiaan spiritual yang mulia goyah. Dan ada lagi Umar Khayyam, beliau memaparkan hasil pemikirannya yaitu dakwah Islam dan kebudayaan, menata kembali mosaik yang robek dan memberi format spiritual. Masih ada lagi beberapa tokoh-tokoh selain yang di sini. Di lembar selanjutnya juga masih ada. Dan bukan cuma itu, selain dari hasil pemikiran dari para tokoh tersebut, terdapat juga mengenai diskusi pembaharuan pemikiran dakwah Islam, pengantar diskusi, dan juga beberapa aspek kehidupan mengenai kehidupan Islam, yaitu aspek pembaharuan pemahaman Islam, aspek pembaharuan pemikiran keilmuan, aspek sejarah, aspek kebudayaan, aspek partisipasi politik, aspek masyarakat industri, aspek hukum, aspek keadilan, aspek kebutuhan pokok manusia, aspek lingkungan hidup, aspek internasional, dan juga
ada kesimpulan dari hasil seminarnya itu. Dan terdapat pula catatan singkat dari para peserta seminar, yaitu beliau-beliau tadi yang memaparkan hasil pemikirannya. Nah, setiap halaman pada buku ini akan memberikan informasi bahwa tulisan-tulisan ini atau setiap pada halaman ini merupakan hasil pemikirannya para tokoh-tokoh peserta seminar yang tadi. Seperti pada halaman 11 ini, pada halaman ini menjelaskan bahwa tulisan ini merupakan hasil pemikiran dari Amrullah Ahmad mengenai pendekatan dan permasalahan. Contoh lainnya itu pada halaman 73. Di sini dijelaskan bahwa tulisan ini berdasarkan hasil pemikiran salah satu peserta seminar dan diskusi, yaitu Natat Maja, yaitu mengenai dakwah di masa yang akan mendatang. Pada bagian akhir buku ini terdapat sebuah catatan singkat dari para peserta diskusi dan juga seminar. Beliau-beliau ini ikut mencatatkan suatu catatannya yang singkat pada buku ini. Ada beberapa nama yang mengikuti seminar dan juga ikut mencatatkan hasil catatan singkatnya. Dan beliau-beliau ini bukan cuman hanya dari Pulau Jawa saja, tetapi terdapat juga yang dari Pulau Jawa, seperti beliau yang bernama Afan Ghaffar. Beliau berasal dari Bima, NTB. Di sebelahnya juga masih terdapat sebuah catatan singkat dari tokoh-tokoh peserta seminar dan juga diskusi. Beliau-beliau ini merupakan ahli-ahli dan alumni-alumni dari universitas ternama, dan juga beliau-beliau ini sangat ahli pada bidangnya. Terdapat beberapa halaman dari catatan singkat ini dikarenakan banyaknya peserta seminar yang hadir. Ya, beliau-beliau yang namanya ada atau terdapat pada sebuah sampul, hampir semuanya memberikan suatu catatan singkat pada buku ini. Pada bagian akhir halaman terdapat sebuah indeks. Terdapat banyak banget indeks mengenai hal-hal yang terdapat pada buku ini, dan juga disertakan mengenai halaman-halamannya secara lengkap. Nah, kesimpulan dari buku ini sendiri yaitu buku ini diterbitkan oleh Prima Duta Yogyakarta pada tahun 1983. Nah, isi buku ini sendiri yaitu merupakan hasil diskusi dari para peserta seminar yang hadir pada waktu itu di acara PLP 2M. Nah, buku ini sendiri berisi mengenai hasil pemikiran tokoh-tokoh atau para peserta seminar yang hadir pada waktu itu, yang nama-nama beliau juga terdapat pada sampul buku ini. Beliau juga, dan hasil dari pembahasannya itu dirangkai menjadi sebuah buku oleh Amrullah Ahmad, yang beliau juga ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan hasil pembahasannya. Dan setiap pembahasan dari tokoh-tokoh itu berbeda pada buku ini. Nah, buku ini juga menjelaskan mengenai dunia dakwah pada berbagai macam bidang, yaitu bidang kebudayaan, bidang logistik, lingkungan hidup, kebutuhan pokok manusia, bidang hukum, keadilan sosial, lingkungan hidup, dan juga masalah internasional. Selain itu, pada buku ini juga menjelaskan mengenai aspek-aspek yang berkaitan mengenai kehidupan agama Islam pada waktu itu, yaitu aspek politik, aspek kebudayaan, aspek lingkungan hidup, aspek kebutuhan pokok, aspek hukum, dan aspek kehidupan sosial, dan juga aspek masalah internasional. Nah, pada buku ini juga dijelaskan mengenai dakwah pada masa yang akan datang, dan juga mengenai aspek-aspek yang terdapat pada kehidupan Islam. Dan pada akhir buku ini terdapat sebuah catatan singkat mengenai atau dari para peserta yang hadir pada waktu itu. Nah, beliau-beliau ini memiliki catatan singkat dan pengalamannya masing-masing. Dari buku ini
memang buku ini udah lumayan lama, yaitu diterbitkan sejak tahun 1983. Akan tetapi pada buku yang saya baca kali ini masih memiliki sampul yang bagus, meskipun pada bagian atasnya ini seperti agak terpotong. Mungkin dikarenakan hasil renovasi atau hasil pembaruan dari buku ini. Dan juga buku ini masih terlihat sangat bagus dan sampulnya pun masih terlihat rapi. Dan pada tulisan-tulisan ini, meskipun ini merupakan buku yang lama, akan tetapi pokok bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang seperti saat ini. Jadi mungkin teman-teman yang ingin membaca buku ini masih tidak akan ada kesulitan dalam membaca buku ini, dikarenakan pokok bahasanya atau bahasa yang digunakan pada buku ini sangat mirip dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu. Mungkin itu aja teman-teman dari hasil review buku ini. Dan cukup sekian dari saya. Nama saya Muhammad Azhar Baikuni dengan NIM 1801065. Dan seperti biasa, terima kasih.